Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Sulaiman Al-Sawai? Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Kali ini kita akan mencoba belajar azan dengan irama ros untuk pemula dan bagi yang nafas pendek. Irama ros ini adalah irama yang paling populer di Indonesia semenjak tahun 80-an sampai sekarang. Bahkan saya sendiri pun dulunya pertama belajar irama adalah irama ros yang diajarkan kepada guru saya. Sebelumnya, saya akan memberikan tips kepada sahabat-sahabat bagaimana kita bisa tampil maksimal ketika mengumandangkan azan di masjid, surau, atau langgar. Yang pertama adalah kita mesti belajar dulu ilmunya, iramanya, fasihkan dulu bacaannya, sehingga ketika kita tampil, kita sudah tidak lupa lagi irama yang akan kita kumandangkan. Yang kedua, berlatih secara terus-menerus untuk meningkatkan mental kita. Biasanya kalau pertama-tama kita mengumandangkan azan itu, kita akan demam panggung atau grogi. Ketika kita selalu berlatih secara terus-menerus, maka demam panggung ini akan hilang dan ketika kita mengumandangkan azan juga akan maksimal iramanya. Apa yang kita pelajari akan kita tampilkan secara maksimal di masjid atau surau atau langgar. Yang ketiga, kita percaya diri. Percaya diri. Kita jangan minder. Ketika kita melihat orang suaranya bagus, kita minder. Ketika kita merasa kita suara tidak bagus, kita malu. Jangan. Kita berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Jadi kita mesti percaya diri. Percaya diri ini akan hadir ketika kita sudah berani tampil di depan umum. Dan yang keempat, bayangkan ketika kita mengumandangkan azan itu seakan-akan kita tidak berlatih. Seakan-akan kita sedang berlatih sendiri. Jadi kita jangan memikirkan orang yang di belakang. Karena ketika kita berpikir yang di belakang, maka kita akan seolah-olah grogi nantinya. Oke, langsung saja kita belajar irama ros bagi pemula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang pertama, iramanya pendek, yang kedua agak panjang sedikit untuk membedakan kemandangan azan yang pertama dan yang kedua. Dan yang kedua, iramanya sama saja, cuma lafaznya aja yang berbeda. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat.
حي على الفلاح حي على الفلاح. Yang Allahu Akbar nanti ini bisa kita kembalikan seperti irama semula, juga kita bisa panjangkan seperti irama azan yang kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan sebagai penutup, azan penutup, kita datar saja. La ilaha illallah. Nah, begitu. Mudah bukan? Jadi mari kita sama-sama belajar. Mari sama-sama kita menghafal lafaznya, kemudian bacaannya kita fasihkan, iramanya kita merdukan, sehingga ketika kita tampil nantinya itu secara maksimal. Dan irama ini adalah irama dasar. Nanti ketika sudah terbiasa kita tampil, maka kita pasti akan menemukan irama-irama baru, baik itu irama ros dan lain-lain sebagainya. Ada irama Hijaz, ada irama ros, ada irama Nahawan, ada Bayati, ada Bayati Husaini, kemudian ada banyak irama-irama yang mesti kita pelajari. Kita bisa lihat di media sosial, di YouTube, ataupun platform media sosial lainnya. Dan jangan pernah malu untuk belajar, jangan pernah lelah untuk belajar irama azan. Karena semakin banyak kita tampil, maka kita akan semakin tahu irama-irama yang akan kita kumandangkan. Nah, sehingga kita bisa memilih-milih nantinya. Ketika azan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita bisa memilih irama apa yang cocok dengan pada solat tersebut. Sehingga ketika orang mendengar, tersentuh hatinya, tergerak untuk berangkat ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Terima kasih sahabat-sahabat Sulaiman Al-Sabai. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.